Selamat bergabung dengan kami di Accurate e-learning class. Pada kelas kali ini kita akan membahas mengenai Advanced Setup pada Accurate 5. Kita mulai kelasnya. Sekarang kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu persediaan. Bagi yang Accurate-nya masih terbuka dari materi yang sebelumnya, bisa langsung klik lanjut dan tidak perlu mengikuti langkah ini. Namun, bagi yang terlanjur ditutup Accurate-nya, bisa dibuka kembali Accurate-nya. Kemudian pilih poin yang kedua, yaitu buka data perusahaan. Kemudian klik tanda titik 3 yang ada di samping ini, dan cari lokasi database Accurate-nya. Dan klik Open, kemudian klik OK. Isikan kata kunci defaultnya yaitu supervisor. Setelah itu kita akan melanjutkan setup awal kita. Caranya, klik persiapan, kemudian pilih persiapan singkat. Di sini kita akan kembali ke tampilan awal, klik lanjut, pilih persiapan mahir dan klik lanjut. Kita tidak perlu menginput ulang informasi yang sudah kita input pada materi sebelumnya. Jadi, kita klik lanjut saja sampai dengan langkah yang ke-10, yaitu gudang. Kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke materi kita. Kita lihat di sini, perusahaan memiliki 2 gudang, yaitu toko dan belakang. Kemudian, perusahaan juga memiliki 2 kategori barang, yaitu furniture dan wallpaper. Kita inputkan informasi ini ke Accurate-nya. Pertama, secara default, Accurate sudah membuatkan gudang untuk center. Karena kita tidak gunakan, kita ganti saja namanya di sini menjadi toko. Setelah itu, input gudang yang kedua, yaitu belakang. Setelah kita menginputkan informasi gudang, sekarang kita input untuk informasi kategori barang. Untuk kategori barang, bisa kita impor dari data Excel, bisa juga kita isikan secara manual. Karena pada kasus hanya ada 2 kategori, jadi kita isikan saja secara manual. Isikan yang pertama yaitu kategori furniture. Dan yang kedua, kategori wallpaper. Setelah selesai, klik lanjut. Sekarang kita akan menyetingkan akun default barang yang berfungsi agar pada saat adanya transaksi yang terkait dengan barang akan langsung terjurnal otomatis oleh Accurate. Pertama, kita isikan dulu untuk akun persediaannya. Kalau kita lihat di sini, perusahaan memiliki beberapa akun persediaan. Kita lihat pada kasus, di sini ada daftar persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau kita lihat di sini, dari akun persediaan yang ada, kita bisa menyimpulkan bahwa perusahaan menginginkan masing-masing persediaan tersebut memiliki akun sendiri. Penjelasannya lebih lanjut akan saya jelaskan pada saat kita lihat data Excel-nya nanti. Sekarang kita kembali ke Accurate-nya. Di Accurate-nya di sini kita settingkan saja ke salah satu akunnya. Karena ini hanya sebagai default akun pada saat kita akan menambahkan barang baru ke dalam Accurate. Kita settingkan ke akun wallpaper saja semuanya. Setelah selesai, kita klik lanjut. Di sini kita settingkan metode biaya yang digunakan oleh perusahaan. Pada Accurate hanya disediakan 2 metode, yaitu FIFO dan Average. Kita pilih FIFO. Informasi ini bisa dilihat pada materi kasus kita. Kemudian klik lanjut. Sekarang kita sudah sampai ke tahap yang kita akan mengimport daftar barang perusahaan. Sebelum mengimport, kita buka data Excel barangnya terlebih dahulu. Data Excel-nya bisa di-download pada bagian bawah video materi ini. Berikut ini tampilan data Excel-nya.
Di sini sudah saya tambahkan beberapa kolom yang dibutuhkan untuk mengimport ke dalam Accurate. Kolom pertama yang saya tambahkan adalah tipe barang. Untuk mengisikan informasi tipe barang ini bisa dilihat pada materi, di mana pada materi sudah disebutkan seluruh persediaan memiliki tipe barang persediaan. Kita isikan pada data Excel-nya, persediaan. Kemudian, kolom selanjutnya adalah kode pajak penjualan dan pembelian. Pada materi juga diinformasikan bahwa seluruh persediaan memiliki kode pajak penjualan dan pembelian. Kode pajak di sini maksudnya adalah kita harus men-setting pajak terhadap barang yang akan kita import ke dalam Accurate, agar pada saat transaksi penjualan maupun pembelian terkait dengan barang ini dapat dikenakan pajak. Kita isikan pada kolom kode pajaknya, baik yang penjualan maupun pembelian, isikan dengan PPN. Setelah itu, selanjutnya kita akan mengisikan kolom lainnya. Untuk kolom selanjutnya ini sifatnya opsional dan dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Di sini saya ada menambahkan kolom akun. Fungsinya adalah agar pada saat saya mengimport data barang ini, akun-akun terkait dengan barang ini dapat langsung tersetting otomatis. Misalnya yang pertama, meja kantor. Kita set akun persediaannya, yaitu persediaan furnitur meja. Kemudian akun penjualannya, penjualan furnitur. Lalu akun retur penjualannya, retur penjualan furnitur. Kemudian HPP Furniture. Dan yang terakhir persediaan furnitur meja. Nah, ini disetting sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena di sini kasusnya perusahaan menginginkan persediaan furniture dan wallpaper di jurnal ke akun masing-masing, maka pada data Excel-nya harus ditambahkan kolom akun ini. Tapi, kalau perusahaan mau menseragamkan seluruh persediaan ke satu akun yang sama, tidak perlu kita setting seperti ini. Selanjutnya, kita settingkan juga untuk persediaan lainnya. Setelah selesai, kita simpan untuk data Excel-nya dan kembali ke Accurate-nya. Klik di sini untuk import dari berkas. Kemudian klik tombol folder terbukanya. Kemudian ganti file of type-nya menjadi Excel. Dan pilih data Excel-nya. Klik Open. Dan klik Ambil data. Kemudian pada bagian data sumber, kita hapus judul kolomnya.
Klik kanan, kemudian hapus. Setelah itu, kita mappingkan untuk daftar barangnya. Setelah selesai, sebelum kita import, kita lihat pada data barang kita. Di sini ada barang yang nomor dan nama barangnya sama. Contohnya meja kantor O-123 ini. Di sini dia ada dua baris, di mana ternyata meja kantor ini ada 17 set di gudang belakang dan 3 set di gudang toko. Untuk kasus ini, agar pada saat kita import tidak dideteksi double input karena nomor barang yang sama, kita harus mencentang kolom tambah saldo jika nomornya sama di sini. Setelah itu, klik import data. Setelah selesai akan muncul informasi 13 data terimpor dan 0 data gagal. Klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini untuk meja kantor O-123 ini, pada bagian gudangnya muncul kata split. Ini artinya meja kantor O-123 ini ada di dua gudang. Itulah materi kita pada video ini. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara input aset tetap dengan menggunakan persiapan mahir atau advanced setup. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.